Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yuhibbu min ibadihi al-mutawwadhi'in wa yakrahu min khalqihi al-mutakabbirin. La ilaha illallah yudillu man yasha' wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-kabiyyul muta'al wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa aminuhu wa habibuhu wa ala alihi wa ashabihi alladzina hadahumullah wa kanu qadatan mutawahhidin wa a'immatan hudatan mursyidin. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat wal muslimun wal muslimat wal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini kecuali senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla Jalla. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan rahmat pada kita semua yang hadir di masjid ini. Tidak lain yang kita lakukan adalah menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah di masjid ini. Semoga langkah kaki kita, niat kita, dan semua rangkaian ibadah yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla menganugerahkan kita kesehatan, melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan rutinitas kita, melaksanakan segala aktivitas kita, dan tentunya kita niatkan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Rasul Qudwa Uswah kita, contoh teladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk bagian dari umatnya yang berikan syafaat oleh beliau dan Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi'idnillahi, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Pagi hari ini kita akan belajar bersama, ta'lim bersama, mengkaji bersama dengan judul bersedekah setiap hari tidak berat. Bersedekah setiap hari tidak berat. Nah, kita dulu memilah dulu, sedekah itu ada yang materi, ada yang non materi. Ya, kita selalu mempersepsikan sedekah itu materi dulu. Tetapi
kita mengabaikan yang non materi. Padahal itu juga bisa jadi bentuknya adalah sedekah. Yang jelas makna sedekah itu adalah membuktikan kebenaran kita sebagai orang yang beragama Islam. Pembuktian keagamaan kita, keimanan kita sebagai orang yang beragama Islam. Jadi kalau orang yang pelit bersedekah baik materi maupun materi, dalam tanda kutip non materi di sini bisa dalam bentuk perbuatan, bisa dalam bentuk perilaku, bisa dalam bentuk sikap dan sebagainya. Karena itu hari ini kita akan membahas dulu sedekah dalam bentuk non materi. Ya, jadi ada serinya, jangan tidak berseri. Kita bertahap dulu. Jadi kita bahas pagi ini adalah bersedekah setiap hari tidak berat, non materi. Saya menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW. Kajian kita awali dengan salah satu hadis Rasulullah SAW. Hadis ini datang dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita tahu bahwa Abu Hurairah ini adalah merupakan salah satu dari sekian banyak sahabat Rasulullah SAW. Hadis ini sangat menarik buat kita semuanya, karena hadis ini menyampaikan kalau Rasulullah SAW, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap sulama, persendian, tulang persendian, ini persendian. Misalkan di sini jari dengan ini itu nggak bisa bergerak kalau nggak ada sendinya, tulangnya. Jadi ada sendi yang kaku, ada sendi yang mati, juga ada sendi yang bergerak. Seperti sendi di sini adalah sendi yang bergerak. Kemudian siku juga ada sendinya. Itu nggak bisa bergerak kalau nggak ada tulang di sini. Kalau tulang kita di sini nggak ada, patah misalkan atau rapuh misalkan, maka kita tidak akan bisa melakukan gerakan seperti ini karena tulangnya sudah tidak ada lagi. Itu namanya sendi. Dalam bahasa hadis atau dalam bahasa Arab dinamakan sulama, sendi atau tulang. Minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah. Kalau kita namanya sedekah, tapi bahasa Arab itu shadaqah. Terdiri dari 3 huruf, shad,
Jadi kalau kita orang yang beriman, kita sebagai orang Islam, maka kita harus membuktikan diri kita tentang ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diajarkan oleh Allah, maka kita harus membuktikan diri kita dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi jangan kita hanya mengatakan diri kita sebagai orang yang beriman, tapi pembuktiannya enggak. Ya ini sama saja dengan ngomong saja, tapi tidak ada pembuktian. Jadi setiap peserta manusia itu ya diharuskan, diwajibkan untuk bersedekah. Tuh luar biasa. Kullu yawmin tatlu'u fihi syams. Tuh diwajibkan persendian manusia itu setiap hari, ya sejak matahari terbit. Tuh, setiap hari sejak matahari terbit. Setiap matahari nongol, ya, maka kita harus bersedekah. Kita tadi ini sebenarnya sudah banyak melakukan sedekah sebenarnya. Ya, sebelum matahari nongol itu, maka kita sudah melakukan sedekah. Tapi ada juga orang yang belum melakukan sedekah. Ada juga yang belum melakukan sedekah. Mari kita buktikan bahwa apakah kita sudah melakukan sedekah atau belum. Kullu yawmin tatlu'u bisyams. Ya, setiap hari sejak matahari terbit. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam hadis ini, ta'adilu bainal itsnaini shadaqah. Ta'adilu bainal itsnaini shadaqah. Apa artinya? Menyelesaikan. Ya, menyelesaikan atau memisahkan. Ya, memisahkan atau mendamaikan perkara antara dua orang yang tidak akur. Atau bahasa sekarang itu yang lagi berselisih. Itu, ya, tidak akur. Kita melihat orang seperti ini, kita merasakan orang seperti ini, jangan didiami, tetapi kita harus mendamaikan. Kita harus punya reaksi, punya sikap melihat orang yang tidak saling bertegur sapa. Selama ini kan mungkin saja, selama ini mungkin asik bercengkerama, bertegur sapa. Tapi beberapa hari ini orangnya enggak seperti itu lagi. Ada apa? Mungkin di antara keduanya itu mungkin ada yang tidak nyaman. Orang seperti ini, ya, kalau berlama-lama sikapnya seperti itu, maka orang yang merasakan, orang yang melihat, maka seyogianya harus mendamaikan orang seperti itu. Ini kata-kata damai. Orang yang tidak selalu hidup dalam kedamaian, berarti orang itu sangat dipertanyakan pembuktian keimanannya. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah suatu ketika ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengadukan permasalahan kepada baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, kami beberapa sahabatmu tidak tahan lagi melihat kelakuan orang itu. Ya, melihat kelakuan beberapa orang kafir Quraisy. Kami tidak nyaman, kami tidak enak. Ya, melihat kelakuannya,
dan perlakuannya itu ditujukan kepada kamu, wahai baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak nyaman sekali, ingin membalas, tapi kami enggak berani membalas sebelum kami menyampaikan sesuatu kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Oleh karena itu kami datang, wahai baginda. Nabi ini kan doanya kan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bisa enggak mendoakan orang yang tidak baik itu dengan memohon kepada Allah sebagai Tuhanmu supaya orang itu dilaknat, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanggapi penyampaian beberapa sahabatnya ini. Rasulullah mengatakan, ini sesungguhnya aku ini lam ub'as la'ana. Sesungguhnya aku ini bukan diutus untuk melaknat, untuk memaki-maki, untuk menghancurkan. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasanya Rasulullah itu. Ini lam ub'ats la'ana. Sesungguhnya aku ini diutus bukan untuk melaknat. Laknat itu bahasa, kemudian direduksi ke dalam bahasa Indonesia. Bukan untuk melaknat, bukan untuk membalas cacian orang dengan cacian juga. Bukan untuk membalas makian orang dengan makian juga. Bukan untuk membalas ujaran kebencian orang dengan ujaran kebencian juga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Tetapi aku diutus adalah untuk apa? Ini kata Rasulullah, innama bu'istu rahmah. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk kasih sayang. Coba bayangkan seperti itu. Respon dari baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada beberapa sahabatnya ini yang sudah tidak tahan lagi terhadap beberapa perilaku orang kafir Quraisy, memperlakukan Nabi secara tidak wajar. Sahabatnya marah, tapi kemarahannya itu dia tidak serta-merta melampiaskan kemarahannya itu kepada orang yang sering mencaci maki Nabi, menjelek-jelekkan Nabi, memfitnah Nabi, tapi harus menyampaikan dulu kepada Nabi. Dan itulah tadi respon dari Nabi kita, innama bu'istu rahmah. Sesungguhnya aku diutus ini adalah untuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita terangkan dalam diri kita sebagai orang Islam. Boleh nggak kita berdiskusi? Boleh. Boleh nggak kita berdebat? Boleh. Tetapi jauhi pertengkaran, jauhi perselisihan. Ia bisa jadi dengan pertengkaran, perselisihan itu, perdebatan itu akan timbul amarah dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu, orang yang mengalami seperti ini, saling berselisih, kemudian menimbulkan pertengkaran, saling mempunyai sikap diam di antara keduanya, maka kita sebagai sahabatnya, rekannya, yang sesama sejamaah masjid di sini, apabila kita melihat orang seperti ini, merasakan seperti ini, maka sesegera mungkin kita mendamaikan orang itu, mencari cara keluar supaya berdamai lagi. Itu yang harus kita lakukan. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Memisahkan
ya, orang yang lagi bertengkar. Demikian juga dengan suami istri seperti itu. Dalam Islam itu, dalam suami istri itu ada yang dikenal dengan nusyuz, ya. Wanita ini, istrinya ini khawatir, ya, khawatir jangan sampai suami saya acuh terhadap saya. Maka seorang istri apabila khawatir bahwa jangan sampai suami saya acuh terhadap saya, maka seyogianya seorang istri itu harus senantiasa berdamai dengan suaminya. Apa artinya berdamai dengan suami? Harus senantiasa memberikan kasih sayang kepada suami. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, maka kita harus sabar, ya. Karena kita ini adalah pasangan, maka kita harus senantiasa memberikan sayang kepada suami kita. Demikian juga dengan seorang suami. Suami juga adalah punya pasangan, punya istri, maka dia harus memberikan sayang kepada istrinya. Perbedaan itu ada, tapi jangan dijadikan perbedaan itu satu konflik, satu kemarahan dalam diri kita, sehingga tidak saling mendiami, tidak saling menyapa, apalagi di dalam keluarga kita suami istri melakukan seperti itu. Maka Rasulullah SAW menganjurkan supaya kita mengadakan islah, berdamai dengan hati kita, berdamai dengan hati kita sebelum berdamai dengan orang lain. Apabila hati kita sudah damai, maka insya Allah kita akan bisa memberikan kedamaian kepada orang lain juga. Tapi apabila hati kita masih penuh dengan amarah, dendam, kebencian dan sebagainya, hati kita belum damai, maka ini yang harus kita usahakan, upayakan, supaya ada pihak ketiga untuk mendamaikan, untuk meredahkan sikapnya itu yang masih marah seperti itu. Luar biasa. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqah, memisahkan, ya, mendamaikan dua orang yang lagi berselisih. Itu shadaqah luar biasa. Jangan kita mengabaikan apabila ada orang bertengkar berselisih di situ, ya, maka kita harus datangi orang seperti itu supaya menyelesaikan pertengkarannya, perselisihannya. Takutnya nanti terjadi pertikaian, ya, takutnya nanti ada perang fisik dan sebagainya. Oleh karena itu kita datang jangan dilihatin saja, jangan ditonton saja, tapi kita datang untuk berupaya mendamaikan orang itu. Anda kalian kita semuanya akan mendapatkan shadaqah luar biasa. Dan boleh jadi sikap kita seperti ini, inilah nanti yang akan menuntut kita. Amalan inilah yang akan menuntut kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damaikan hati kita, ya, sabarkan diri kita. Kita harus bersabar dengan perbedaan itu, supaya kita harus bisa menyikapi diri kita. Lalu kalau damai dengan diri kita, pasti tidak bisa mendamaikan dengan orang lain dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tu'inur rajula fi dabbatihi. Tuh, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha shadaqah. Luar biasa. Menolong seseorang, apa yang ditolong? Seseorang naik ke atas kendaraannya, atau membantu mengangkatkan barangnya, bekalnya untuk dinaikkan ke atas kendaraannya. Tuh, misalkan ada nenek-nenek atau kakek-kakek,
ya, lagi nunggu angkot misalkan, atau lagi nunggu bis, ya. Karena kita melihat, oh nenek-nenek ini kan uzur sudah, dan kita berada di situ, kita berada di sisinya atau di sampingnya. Jangan membiarkan keadaan itu seperti itu. Nenek-nenek itu naik ke atas kendaraan sendiri atau membawa barangnya sendiri. Tapi itu adalah kesempatan kita untuk membantu orang seperti itu, menuntun ke atas kendaraan. Kemudian kita juga membantu untuk menaikkan barang bawaannya itu. Jangan kita abai dengan hal-hal seperti itu. Jangan kita ogah dengan hal-hal seperti itu, karena itu adalah merupakan sedekah, pembuktian keimanan, keislaman kita sebagai orang Islam, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai sedekah, sebagai pahala yang sangat luar biasa. Ada orang yang tidak mampu untuk mengangkat barangnya, mari kita mencoba untuk menawarkan diri kita untuk membantu mengangkat barang bawaannya. Apabila yang punya barang itu menjawab, tak usah, terima kasih, maka itu berarti kita sudah masuk dalam kategori membantu dan kita mendapatkan nilai sedekah. Kebaikan itu sangat luar biasa. Kapan saja dan dimanapun kita lakukan kebaikan, ucapan dan sebagainya, maka itu bisa menjadi sesuatu yang berbuah sedekah apabila kita lakukan dengan nawaitu, dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak berat. Tidak berat. Oleh karena itu mari kita saling membantu, saling bahu-membahu. Orang yang mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesusahan, mendapatkan bencana dan sebagainya, kemudian perlu bantuan, perlu uluran tangan, perlu perhatian. Mari kita memperhatikan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan dengan kita. Bisa jadi dengan bantuan fisik kita, itulah yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bantuan kita yang bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita abai, jangan kita sia-siakan usia kita, jangan kita abaikan kesehatan kita, kekuatan kita, kesegaran tubuh kita. Apabila kita mampu membantu orang lain yang memerlukan bantuan, maka sesegera mungkin kita memberikan bantuan, baik secara materi maupun secara fisik, baik secara pikiran maupun secara sikap yang baik kepada orang itu. Tidak ada hal yang harus kita lakukan kecuali kebaikan, mulai dari pagi sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Oleh karena itu, mari kita saling membantu di antara kita. Mungkin saja masjid ini perlu bantuan, maka kita harus berikan bantuan. Mungkin saja pengelolaan masjid di sini, manajemen ini perlu pemikiran, maka kita harus berikan pemikiran yang terbaik. Mungkin di antara kita punya pemikiran yang terbaik, maka jangan kita mengabaikan manajemen masjid kita ini yang salah. Tetapi mari kita bahu-membahu, saling bekerja sama untuk memberikan masukan, memberikan solusi yang terbaik untuk kebaikan masjid kita ini di dalam pengelolaannya. Mari kita melakukan seperti itu, bantu membantu. Itu yang kedua. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluha 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Yang kedua, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Tuh, ucapan ya, sapaan, teguran yang baik itu adalah merupakan sesuatu yang bernilai sedekah. Ucapan, sapaan, penyampaian yang kita sampaikan dengan cara-cara yang baik, menyenangkan orang, menghibur hati orang,
memotivasi orang, membangkitkan semangat orang, maka itu adalah berbuah atau bernilai sedekah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali mengatakan, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, mal Islam, apa itu Islam? Ya Rasulullah, kasih tahu pada kami sahabatmu itu apa itu Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qal tibul kalam wa it'amut ta'am. Ucapanmu baik, perbaiki ucapanmu pada sesama manusia. Tutur katamu harus kamu perbaiki kepada sesama manusia, karena tutur kata inilah yang kemungkinannya orang itu bisa menjadi sehat, bisa menjadi bahagia, bisa menjadi gembira karena mendengarkan tutur kata kita menyampaikan perkataan yang baik, sehingga orang itu bangkit dari kemalasannya menjadi orang yang sangat luar biasa semangatnya, karena kita menyampaikan kata-kata yang memotivasi, memompa, menyemangati semangatnya, sehingga dia tidak lagi bermalas-malasan. Atau tadinya sakit, kemudian kita datang menjenguk, lalu kita memotivasi, menyemangati dia, sehingga dia semangat untuk hidup kembali. Akhirnya perlahan-lahan sakitnya hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena wasilah kita menyampaikan sesuatu yang sangat baik pada dia. Kita bertutur kata dengan dia, kita ngobrol dengan dia dengan ngobrolan yang sangat baik, yang sangat bermanfaat buat dia, dan sehingga dirinya ingin bangkit lagi, ingin sehat lagi, semangat hidupnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan. Boleh juga dengan tutur kata yang tidak baik, bisa jadi orang itu bisa menjadi sakit. Bisa jadi orang itu bisa menjadi sedih. Bisa jadi orang itu bisa menjadi marah dan sebagainya, sehingga apa yang terjadi, orang itu menjadi sakit, orang itu menjadi tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Mengapa? Karena mendengarkan tutur kata kita yang tidak baik, yang tidak nyaman, mendengarkan penyampaian kita yang tidak baik, yang tidak nyaman, yang tidak enak, yang tidak elok, sehingga selalu terngiang-ngiang di benak pikirannya bahwa apa yang disampaikan tadi kok seolah-olah saya yang dituduh, saya yang dihina dan sebagainya. Itu terbawa-bawa, akhirnya sampai ke rumahnya tidak punya daya, akhirnya langsung jatuh sehingga sakit. Itu karena ulah perbuatan, ulah perkataan kita yang tidak nyaman kepada orang, yang merasa bahwa seolah-olah perkataannya ini ditujukan kepada saya. Jauh karena itu, marilah kita senantiasa bertutur kata yang baik, bertutur kata yang baik, bertutur kata yang buat orang itu menjadi nyaman, membuat orang itu menjadi bahagia. Bukankah di dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan juga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Apabila kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul meyakini bahwa suatu saat nanti ada hari kebangkitan, ada hari kiamat, ada hari akhir, ada hari pembalasan, maka seyogianya kita berkata yang baik, bertutur yang baik, berucap yang baik, menyampaikan kata-kata yang baik, menulis sesuatu tulisan yang baik. Apabila kita tidak mampu lagi menyampaikan kata-kata yang baik, maka alangkah baiknya kita tidak menyampaikan lagi kata-kata. Alangkah eloknya apabila kita diam, kita bertasbih saja, kita bertahmid saja, kita bertakbir saja, kita bertahlil saja, kita membaca Al-Quran. Itu adalah merupakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat, ucapan
tulisan, apa yang kita share dan sebagainya, itu harus senantiasa mengandung kata-kata kebaikan, mengandung manfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat pada orang lain, orang yang bisa berkontribusi baik dengan siapapun, orang yang bisa memberikan kenyamanan pada siapapun, orang yang bisa membahagiakan pada siapapun. Oleh karena itu, jangan kita sama sekali menyampaikan sesuatu, bertutur yang tidak baik, menyapa yang tidak baik, tapi lakukanlah, ucapkanlah, tuturkan kata yang baik, ucapkan kata yang baik, sampaikan sesuatu yang baik, dan itulah sesuatu yang sangat bernilai atau berbuah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Kemudian apa lagi? Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Tuh. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Begitu pula setiap langkah. Tuh. Langkah kita, langkah apa? Langkah kaki kita berjalan untuk apa? Untuk menunaikan salat adalah sedekah. Jadi kita datang dari rumah ke masjid Baitur Rahim. Baitur Rahman apa Baitur Rahim nih? Baitur Rahim. Ya, dari rumah kita melangkahkan kaki kita ke sini itu adalah merupakan sedekah. Langkah kaki kanan kita itu akan dihitung sebagai amalan. Langkah kaki kiri kita akan dihitung sebagai pembebas dari dosa-dosa kita, penghapus dari dosa-dosa kita. Apabila kita dari rumah, dari tempat tinggal kita, dari hunian kita, dari kediaman kita, melangkahkan kaki kita untuk menuju ke masjid Baitur Rahim ini, setiap langkah kaki kita akan dihitung sebagai sedekah. Oleh karena itu, setiap kita melangkah jangan terlalu bergegas-gegas, jangan terlalu tergesa-gesa langkah kaki kita, supaya langkah kaki kita banyak hitungannya. Oleh karena itu, mari kita seyogianya datang ke masjid ini, supaya langkah kaki kita berhitung sebagai sedekah. Jangan kita sering berjamaah di rumah kita, padahal kesehatan kita mumpuni, kesehatan kita prima, kesehatan kita lahir batin luar biasa yang sangat luar biasa. Maka kita manfaatkan diri kita yang sehat ini untuk melangkahkan kaki kita datang ke masjid Baitur Rahim ini, karena itu adalah sedekah. Jangan sia-siakan kesehatan kita, jangan sia-siakan hidup kita ini, karena hidup kita ini pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencatat segala apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa salat berjamaah di masjid Baitur Rahim ini. Mari kita senantiasa salat Isya di masjid Baitur Rahim ini. Mari kita senantiasa salat Maghrib di Baitur Rahim ini. Mari kita senantiasa salat Asar di masjid Baitur Rahim ini. Mari kita senantiasa membiasakan untuk salat berjamaah, salat zuhur di masjid ini. Langkah kaki kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Kemudian yang terakhir, ini karena sudah waktunya masuk ya, pagi ya. Terakhir aja ya, ini disingkat-singkat. Wa tumitul adza anit tariqi sadaqah. Apa itu? Menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Menyingkirkan kotoran, menyingkirkan benda yang bisa membahayakan kendaraan. Apabila kendaraan itu lewat di jalan itu, maka kita harus menyingkirkan. Jangan kita hanya mengabaikan saja, melihat saja benda itu yang membahayakan. Demikian juga dengan kotoran yang ada di jalanan atau sampah yang ada di selokan, jangan kita abaikan,
Jangan kita biarkan, jangan ada pembiaran sampai yang ada di selokan itu. Karena itu adalah merupakan sesuatu yang sangat bernilai apabila kita lakukan. Sampai itu kita pungut, selokan itu kita bersihkan, jalanan itu kita bersihkan. Kemudian apapun yang ada di jalan, apapun yang ada di selokan, yang ada di depan rumah kita apabila mengganggu lalu lintas atau mengganggu lalu lalang manusia, maka seyogianya jangan dibiarkan, kita harus pungut. Karena itu adalah berbuah sedekah. Ini merupakan satu gambaran dari hadis Rasulullah SAW. Masih banyak, karena waktu yang tidak memungkinkan kita akan sambung lagi. InsyaAllah apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan saya untuk menyampaikan lagi, InsyaAllah kita akan sambung ini karena masih berseri. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita melakukan sedekah setiap hari. Tidak susah, tidak berat, tapi mudah kita melakukan kebaikan. Kita pun melakukan untuk untuk melakukan sedekah setiap harinya. Mari kita melakukan kebaikan apa saja di dalam kehidupan kita yang bisa jadi kebaikan yang kita lakukan itu adalah bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak terbit matahari sampai terbenam matahari, mari kita melakukan hal-hal yang baik. Saya kira itu aja penyampaian saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kita pelajari ini bermanfaat buat kita semuanya dan kita mampu untuk mengamalkan dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya, dipersilakan jika sekiranya ada yang bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah disampaikan Ustaz bahwa setiap apa yang kita lakukan itu diharapkan bernilai sedekah. Dalam kajian seperti ini saya senang sekali bahwa akhir-akhir ini Ustaz, apalagi menjelang tahun politik ini Ustaz, Ya. Di media sosial itu sangat ramai sekali apa yang disampaikan, apa yang dikritik oleh teman-teman di bagian menyampaikan amanah. Jadi maksud saya apa yang disampaikan oleh teman-teman di dalam media sosial itu tentunya dia berniat untuk menyampaikan hal yang baik, karena sesuatu itu tergantung dari niatnya. Iya. Jadi kalau kita menyampaikan hal-hal yang mungkin dalam hal ini ingin menyampaikan yang baik, mungkin tidak semua orang itu berpandangan seperti yang kita sampaikan. Iya. Jadi maksud saya Ustaz, apakah yang kita sampaikan itu menurut kami dalam hal ini yang menyampaikan itu baik, mungkin di sebelah sana penerimanya mungkin kurang baik, mungkin dalam kondisi yang tidak sesuai dengan frekuensinya gitu. Iya. Jadi apakah itu juga termasuk di dalam nilai sedekah? Karena apa? Ya kita kan memang untuk memperbaiki negara dan bangsa ini supaya berjalan sesuai dengan aturan yang seharusnya dilakukan oleh para umaroh gitu, Ustaz. Jadi saya mohon barangkali ada pencerahan dari Ustaz terkait dengan niat dari teman-teman kita berdua dari WAG. Kajian Baitur Rahim ini sangat positif sekali menurut saya, sehingga perlu kita sampaikan ke teman-teman di WAG di luar sana gitu. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu ayat, saya sampaikan ayat satu ya. Ini ayatnya ada di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Bunyinya, Fabima rahmatin minallahi, maka dikarenakan rahmat dari Allah. Ya,
Fabima rahmatin minallah linta lahu. Engkau Muhammad berlemah lembut terhadap mereka. Siapa mereka? Ya, mereka ini bukan saja kepada istrinya, bukan hanya kepada sahabatnya, tapi semua manusia, termasuk juga orang-orang kafir Quraisy, orang Yahudi, orang Nasara dan sebagainya. Lintalahu, engkau Muhammad berlemah lembut. Ya. Walau kunta. Ini walau kunta ini ada di ayat 159, ya. Walau kunta, seandainya engkau Muhammad qawwan, bersikap kasar, ghalidhal qalbi, berhati keras, hatinya keras, sikapnya kasar, hatinya keras, lan faddu min hawli, maka tentu mereka itu akan semakin menjauh dari atau semakin menjauhi dari sekitarmu wahai Muhammad. Apa artinya? Senantiasa penyampaian itu atau pemilihan diksi atau kata kalimat yang kita sampaikan itu, ya, harus betul-betul tidak menyinggung perasaan orang lain. Harus betul-betul menyampaikan kata-kata, pemilihan kata-kata itu harus betul-betul nyaman didengarkan orang lain. Boleh jadi kita menganggap bahwa apa yang saya sampaikan ini benar, ya, benar. Tetapi tidak cukup dengan kebenaran itu, tapi harus penyampaiannya itu dengan pemilihan kata, pemilihan diksi, pemilihan kalimat yang baik, sehingga kebenaran yang kita sampaikan itu nyaman didengarkan, tidak tersinggung, tidak merasa dilecehkan, disudutkan dan sebagainya. Ini yang menjadi persoalan kita sekarang ini. Seringkali kebenaran itu, ya, dasarnya adalah kebenaran. Saya harus menyampaikan qulil haqqu walau kana murran. Katakanlah yang sebenarnya meskipun pahit. Ya, tetapi ini yang seringkali kita lupakan. Cara menyampaikan kebenaran itu seperti apa yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara menyampaikan kebenaran itu adalah dengan memilih kata yang baik, dengan nada yang lemah lembut, sehingga lawan bicara kita, ya, merasa nyaman apa yang kita sampaikan. Seperti itu Pak Haji. Ya, jadi jangan, wah, menurut saya ini benar, betul, tapi cara penyampaiannya yang salah, pemilihan diksinya yang tidak benar, pemilihan katanya yang tidak benar. Inilah yang diajarkan, yang diminta oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tibul kalam, perbaiki ucapanmu. Karena ucapan yang baik itu, ya, seringkali orang merasa nyaman, merasa tidak tersakiti, merasa tidak tersinggung, merasa tidak difitnah karena kita memilih kata, ucapan, kalimat yang baik atau diksi yang baik pada mereka itu. Ini yang seringkali kita abaikan karena kita patokannya adalah benar. Qulil haqqu walau kana murran. Katakanlah yang sebenarnya meskipun pahit. Oke, kita harus mengatakan sesuatu yang benar, tapi cara pemilihan kata, pemilihan diksi, kalimat itu yang harus kita pelajari dengan baik. Sebab kebenaran itu harus disampaikan dengan kata-kata yang baik. Bukan seenaknya kita menyampaikan kebenaran itu tanpa ada pemilihan kata yang baik. Itu saya kira Pak Haji. Ya. Oh, tutup ya. Ya, saya kira itu aja ya.
Jadi mari kita senantiasa bertutur kata yang baik, pemilihan kata yang baik supaya enggak menyinggung perasaan. Insyaallah cuma kita ini berseri. Ya, ini baru sampai tadi ini ya. Sampai kepada menyingkirkan kotoran di jalanan atau menghilangkan kotoran yang ada di selokan kita atau apapun kotoran yang ada di depan rumah kita. Saya kira itu aja. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.